Sebuah truk tangki air terguling di kawasan Jalan Arteri Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Truk yang sedang melintas ini menghindari mobil lain yang memotong di depannya. Diduga pengemudi tidak menguasai kemudi hingga membuat truk terguling melintang di tengah jalan. Truk akhirnya berhasil dievakuasi petugas yang dibantu oleh warga setempat. Penyebabnya karena mobil tidak bisa menguasai muatan air dan terguling di jalan. Sementara penanganan masih dalam penyelidikan. Meski tidak ada korban jiwa maupun terluka dalam kecelakaan ini, namun jalur Malang-Surabaya sempat terhambat. Truk ini diamankan petugas di Polsek Porong Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Ramon Putra, Ayus melaporkan. Sebuah rumah kontrakan ludes terbakar di Kabupaten Bekasi, di mana seorang pria tewas akibat terjebak di dalam kobaran api. Sebuah rumah kontrakan di Kampung Karangcongok, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, ludes terbakar. Insiden terjadi diduga diakibatkan oleh arus pendek listrik. Akibat kejadian ini, seorang pria tewas di lokasi karena terjebak dalam kobaran api. Api baru dapat dipadamkan petugas pemadam kebakaran usai 1 jam proses pemadaman dilakukan. Sementara korban dievakuasi dan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Kita kerahkan dari Pos Babelan 1 unit, dari Mako Cibitung Cikarang Barat 1 unit, dan dari bantuan dari Wisma Asri 1 unit. Jadi semua cuma 3 unit. Kini kasus kebakaran tersebut dalam penanganan Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ayus melaporkan. Pemirsa, iseng memainkan jari saat sedang belajar. Jari telunjuk seorang siswi sekolah menengah pertama di Cempaka Putih, Jakarta Pusat terjepit kursi. Upaya evakuasi oleh petugas pemadam kebakaran berlangsung dramatis lantaran jarinya telah membengkak. Petugas damkar sektor Cempaka Putih, Jakarta Pusat mengevakuasi jari seorang siswi yang terjepit kursi belajar. Korban yang baru duduk di bangku kelas 1 SMP ini terus menangis karena sakit pada telunjuknya yang sudah membiru. Diduga korban iseng memasukkan jarinya ke dalam lubang yang ada di bagian sandaran tangan kursi saat korban dan siswa lainnya tengah mengikuti proses belajar di dalam kelas. Naas setelah beberapa kali keluar masuk, jari korban justru tak bisa dikeluarkan alias terjepit hingga membengkak dan membiru. Petugas sempat kesulitan saat proses evakuasi karena kondisi jari korban telah membengkak dan kerasnya material kayu kursi. Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi jari korban dengan menggunakan alat khusus. Itu udah bebas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga di kolong meja warung di Lumajang, Jawa Timur. Bayi itu kedinginan dan langsung dibawa warga ke puskesmas. Bayi re, ya Allah. Dekat dekono re, ya Allah. Warga desa Kandangan, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur dibawakan dengan menemukan sesosok bayi di kolong meja warung. Saat ditemukan kondisi bayi masih hidup dan hanya berselimut kain tipis. Bayi malang yang diperkirakan masih berusia 2 hari ini ditemukan dalam kondisi kedinginan. Penemuan bayi laki-laki ini bermula saat seorang warga sedang mengantar sayur ke warung mendengar suara tangisan bayi. Warga yang melihat bayi kemudian langsung menghubungi petugas kepolisian dan pemilik warung. Petugas bersama warga kemudian langsung membawa bayi malang tersebut ke puskesmas terdekat untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Posisinya tertidur dan juga tangan sudah nggak diselimuti, selimut sudah terbuka karena kasihan. Tadi juga langsung saya gendong karena takut kedinginan. Rencana mau saya bawa pulang rencananya. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus untuk mengungkap siapa pembuang bayi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang wanita hilang setelah lantai kamar mandi rumahnya ambruk di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia diduga terbawa arus sungai yang menggerus fondasi rumah. Sementara itu, pemirsa, sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga di kolong meja warung di Lumajang, Jawa Timur.
Seorang warga di desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dilaporkan menghilang saat kawasan tersebut tengah diguyur hujan deras. Korban diduga hilang akibat terbawa arus sungai Cijagrah setelah lantai rumahnya ambruk tergerus aliran air sungai. Peristiwa ini terjadi ketika hujan dengan intensitas tinggi melanda, membuat debit air sungai Cijagrah meningkat ditambah adanya longsor. Korban yang hendak menuju kamar mandi yang posisinya tepat berada di samping sungai tiba-tiba menghilang. Korban yang tak kunjung kembali membuat pihak keluarga khawatir dan langsung bergegas mencari keberadaannya dan mendapati lantai dasar bagian dapur dan kamar mandi ambruk. Lihat, ngecek, dipanggil soalnya nggak nyaut. Pas dicek ternyata udah nggak ada. Udah jebol rumahnya. Berarti nggak ada suara, nggak kedengaran suara ke atas? Soalnya di bawah gemuruhnya gede banget. Tim gabungan masih mencari keberadaan korban selama 7 hari terhitung sejak hari pertama. Pencarian korban pun akan diperluas hingga Curug Jompong, Marga Asih. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu Anyus melaporkan. Ledakan terjadi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Kerajaan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Akibat ledakan, pemirsa 10 orang mengalami luka-luka. Warga merekam detik-detik pasca terjadi ledakan dapur SPPG di Desa Jerajan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ledakan di dapur SPPG tersebut membuat sejumlah warga panik. Sementara ledakan ini membuat dapur MBG berantakan di bagian dalam. Beberapa korban menangis dan berusaha ditolong warga sekitar. Ya Allah. Ledakan terjadi sekitar pukul 10.40 pagi. Saat itu mesin pengering ompreng atau oven sedang digunakan untuk proses pengeringan. Saya ada di balai desa ini kan jaraknya sekitar 50. Oh, kedengaran. Oh, sangat keras. Sangat keras untuk kami di balai desa. Bunyinya ledakan itu. Berapa kali, Pak? 1 kali. Terus korbannya berapa? Sekitar berapa? Hanya lukanya sudah dievakuasi ke puskesmas. 12 orang. Seluruh korban langsung dievakuasi dan dibawa ke... Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di Anyus Pagi. Kericuhan terjadi saat eksekusi rumah di Cakung, Jakarta Timur. Warga pemilik rumah menolak dieksekusi hingga terjadi saling dorong lantaran memiliki sertifikat dan menilai lokasi eksekusi salah. Ricuh, warga terlibat saling dorong dengan petugas saat eksekusi rumah di Jalan Komarudin, Cakung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Pemilik rumah melawan saat petugas akan melakukan eksekusi. Emak-emak pemilik rumah histeris, bahkan ibu pemilik rumah pingsan. Eksekusi rumah dilakukan berdasarkan putusan pengadilan bahwa pemilik rumah tidak berhak menempati rumah yang bukan miliknya. Sementara penghuni rumah bersikeras bahwa pihak PN Jakarta Timur salah mengeksekusi bangunan karena hasil putusan dengan objek lahan berbeda. Ini namanya eksekusi pemaksaan, di mana ini adalah bernilai ya error ini objekto, artinya lokasinya berbeda, bukan di sini, di Gapura Muka. Putusan PK Mahkamah Agung mengatakan ya bahwa objek dalam sertifikat ini ya sertifikat 09424 ya berbeda dengan objek sengketa. Sementara itu, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum mau memberikan keterangan terkait eksekusi lahan tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.